Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perpindahan kalor. Disimak dengan baik ya video berikut ini. Kalor dan perpindahan kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor yang diterima atau dilepas suatu benda digunakan untuk mengubah suhu benda dan mengubah wujud benda. Besarnya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda berbanding lurus dengan massa benda, kalor jenis zat, dan perubahan suhu. Sehingga dapat dirumuskan menjadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Karena kapasitas kalor yang disimbolkan dengan C besar sama dengan M dikali C, maka rumus tersebut bisa diubah menjadi Q sama dengan C besar dikali delta T. C besar merupakan kapasitas kalor yang menunjukkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 derajat Celcius. Untuk satuan kalor yaitu joule dan kalori. 1 joule sama dengan 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Dengan keterangan Q sama dengan kalor, satuannya joule atau kalori, M merupakan massa benda, satuannya kilogram atau gram, C kecil merupakan kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan C besar merupakan kapasitas kalor, satuannya joule per Kelvin atau joule per derajat Celcius. Delta T merupakan perubahan suhu, dapat dihitung dengan mengurangkan T2 suhu akhir dan T1 suhu awal. Sekarang kita akan bahas contoh soalnya. Bila kalor jenis S sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, maka tentukan kalor dalam satuan kalori dan joule yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 800 gram S dari negatif 12 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Diketahui C sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, massanya 800 gram, perubahan suhunya kita kurangkan dari 0 dikurang negatif 12, hasilnya 12 derajat Celcius. Yang ditanya adalah Q dalam satuan kalori dan joule. Cara menjawabnya, kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan angkanya, kita kalikan, dan diperoleh hasil 4800 kalori. Kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah, sehingga diperoleh hasilnya 4,8 dikali 10 pangkat 3 kalori. Dan besarnya kalor dalam satuan joule, tinggal kita kalikan 4,2 joule, sehingga diperoleh 20.160 joule. Kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah, hasilnya menjadi 2,016 dikali 10 pangkat 4 joule. Selanjutnya, untuk analisis grafik perubahan wujud pada es yang dipanaskan sampai menjadi uap, bisa dilihat dari gambar. Dalam grafik dapat dilihat semua persamaan kalor yang digunakan. Pada Q1, es mendapat kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu es dari negatif derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Besarnya kalor yang dibutuhkannya Q1 sama dengan
M dikali C dikali delta T. Setelah suhu sampai pada 0 derajat Celcius, kalor yang diterima digunakan untuk melebur. Besarnya kalor yang dibutuhkan dalam proses melebur Q2 sama dengan M dikali L. Setelah es berubah menjadi air, barulah terjadi kenaikan suhu air hingga 100 derajat Celcius. Besarnya kalor yang dibutuhkan yaitu Q3 sama dengan M dikali C dikali delta T. Setelah suhunya mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka kalor yang diterima digunakan untuk merubah wujud menjadi uap. Dalam proses penguapan, kalor yang diterima dihitung dengan menggunakan rumus Q4 sama dengan M dikali U. Setelah semua wujudnya berubah menjadi uap, maka akan kembali lagi terjadi kenaikan suhu yaitu Q5 dengan besar M dikali C dikali delta T. Ini merupakan gambar diagram perubahan wujud benda. Misalnya, benda padat berubah menjadi benda cair, prosesnya disebut dengan mencair, sedangkan kebalikannya disebut membeku. Selanjutnya, kita belajar azas Black. Hukum kekekalan energi tentang kalor pertama kali diungkapkan oleh Joseph Black. Dikenal dengan azas Black, ini merupakan penumunya yang berbunyi, pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat bersuhu lebih rendah. Misalnya, sering kita lakukan mencampur air dengan es batu atau membuat minuman kopi dengan susu kita gabungkan dan sebagainya, sehingga rumusnya dapat ditulis dengan Q lepas sama dengan Q terima. Rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Untuk benda yang melepas kalor, maka perubahan suhunya kita tuliskan menjadi T1 dikurang TC. TC merupakan suhu campuran atau suhu keseimbangannya. Sedangkan untuk benda yang menerima kalor, untuk perubahan suhunya setelah dicampur dia akan meningkat sehingga dapat dirumuskan TC kurang T2. Dengan keterangan rumus yaitu M1 sama dengan massa benda 1 yang suhunya tinggi, satuannya kilogram, massa benda 2 yang suhunya rendah, M2, satuannya kilogram. C kecil 1 sama dengan kalor jenis benda pertama, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan C2 merupakan kalor jenis benda kedua, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. T1 suhu mula-mula benda pertama, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. T2 suhu mula-mula benda kedua, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Sedangkan TC merupakan suhu akhir atau suhu campuran atau suhu keseimbangan, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Sekarang mari kita bahas contoh soalnya. Botol termos berisi 230 gram kopi pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan susu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius.
Jika tidak ada kalor percampuran maupun kalor yang diserap botol termos dan kalor jenis kopi sama dengan susu sama dengan air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapakah suhu keseimbangan campuran? Untuk diketahuinya, massa kopi disimbolkan dengan MK sama dengan 230 gram, suhu kopi sama dengan 80 derajat Celcius, massa susu sama dengan 20 gram, suhu susu sama dengan 5 derajat Celcius, sedangkan C-nya sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya TC, cara menjawabnya, karena kopi yang melepas kalor dan susu yang menerima kalor, maka Q terima sama dengan Q lepas. Q susu sama dengan Q kopi. Kita tuliskan rumusnya, kita ganti angkanya. Kemudian kita kalikan angka-angkanya. 20 dikali 1 20, 230 dikali 1 230. Kita kecilkan, sama-sama dibagi 10 sehingga diperoleh 2 dan 23. Masing-masing kita kalikan angka tersebut ke dalam kurung, diperoleh 2TC dikurang 10, 1840 dikurang 23 TC. Negatif 23 TC kita pindah ruaskan menjadi 2 TC ditambah 23 TC sama dengan 25 TC. Dan negatif 10 kita pindah ruaskan menjadi 1840 ditambah 10. Hasilnya 1850. TC sama dengan 1850 dibagi 25, hasilnya 74 derajat Celcius. Selanjutnya perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Masing-masing definisinya, material, dan rumusnya bisa dilihat pada tabel. Nah, untuk contoh peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat pada saat kita memanaskan air. Peristiwa konduksi dapat kita lihat pada saat kita memegang panci. Supaya hantaran panas dari panci tidak terasa panas oleh tangan kita, maka pegangan panci dibuat menggunakan bahan isolator. Kemudian, peristiwa konveksi dapat kita lihat pada aliran air saat dipanaskan. Sedangkan peristiwa radiasi dapat kita lihat dari pancaran api. Sekian penjelasan dari Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.